Yang kami hormati para pengelola agen pos yang hadir. Ada yang dari Mandiri Agen? Ada, Pak. Dua ya, dua orang. Kalau yang dari agen pos? Iya. Bapak sudah jadi Mandiri Agen dan agen pos ya Pak? Iya. Kalau Ibu? Baru agen. Baru Mandiri Agen ya? Baru Apa agen Mandiri Mandiri. Agen? Kalau yang dari agen pos? 1, 2, Bapak? 3. Mandiri. Saya selalu saja yang mandiri. Oh, dari Mandiri. Oh, dari tim Mandiri, dari tim Bank Mandiri. Timnya Mandiri. Oke. Saya lanjutkan. Terima kasih atas kehadirannya para pengelola agen pos dan Mandiri Agen yang bersedia hadir di sini. Pertemuan ini memang sudah kita settingkan menindaklanjuti pertemuan offline yang sudah sejak awal tahun secara bertahap kita lakukan, kemudian pertemuan sosialisasi melalui online ya. Nah, terakhir pada saat pertemuan melalui Zoom meeting ada permintaan dari tim Bank Mandiri untuk lebih diintensifkan. Jadi kita coba breakdown ke level KCU untuk bisa mengumpulkan teman-teman agen pos untuk mendengar secara langsung sosialisasi tentang Mandiri Agen. Memang kali ini fokus kita adalah kita mendengarkan apa itu Mandiri Agen dari tim Bank Mandiri ya. Tim kebetulan sudah datang, ada Pak Rido dari pusat, kemudian tim dari tempat. Kita ketemu kemarin di Bogor ya Mas ya? Iya. Nah, sekedar review kembali antara PT Pos Indonesia dengan Bank Mandiri itu kita sudah punya MOU di akhir tahun 2021, kemudian dikuatkan dengan non-disclosure agreement di awal tahun 2022. Itu maksudnya adalah untuk cross agen, untuk memanfaatkan potensi masing-masing pihak untuk bisa lebih meningkatkan kinerja masing-masing. Salah satu harapan kami, setiap pengelola agen pos punya kesempatan untuk mengembangkan usahanya di bidang perbankan. Begitu juga para Mandiri Agen punya pengalaman baru bagaimana mengelola layanan jasa kurir atau logistik. Ya. Harapan yang paling utama tentu bukan sekedar itu akan membantu kami atau Bank Mandiri maupun PT Pos Indonesia untuk mendorong peningkatan kinerjanya. Selain itu meningkatkan level tingkat usahanya gitu, yang tadi mungkin baru level A bisa naik yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian usahanya yang tadinya cuma perbankan bisa jadi kurir, atau yang tadinya layanan kurir logistik bisa ditambah dengan layanan perbankan ya. Hari ini kami tadi kita undang berapa yang akan hadir? Yang oke sih 6 sih Pak. 6 ya. Dari 10. Oke, 6. Mudah-mudahan 6-6-nya sudah hadir. Misalnya ada yang belum sempat hadir tetapi sudah berencana hadir, salah satu yang kita harapkan gitu ya, kalau di pusat sekarang diamanatkan untuk mengembangkan bagian agen pos di pusat ya, di PT Pos Indonesia kantor pusat. Kalau dengar bahasa kantor pusat itu selalu konotasinya di Bandung. Nah, sekarang semua bisnis itu ngeposnya di Jakarta. Saya didampingi Mas Fahrizal. Nah, ini tim support saya untuk mengelola pengembangan agen pos. Kemudian Bu Budiarti dari kantor regional 2 Jakarta ya. Nanti bila ada kendala teknis, kemudian ada masalah yang terkait dengan agen pos, itu bisa ngobrol dengan Bu Budiarti atau saya langsung. Nah, kebetulan Pak EM ya, Pak Cecep ini udah Mandiri. Ini sebenarnya Pak Dede sama teman-teman agen baru ketemu juga Pak.
belum saya jadwalin ketemu. Belum ya? Iya. Jadi saya hanya baru di mana? Di grup ya, Pak ya, Bu ya, di grup. Rencana saya hari Sabtu mau ketemu dengan teman-teman agen, ternyata keduluan ini Pak, keduluan ini sudah kita ikuti lah gitu Pak ya. Jadi mungkin hal ini sama berlaku di semua ya Pak ya. Iya. Kemarin di Cibinong juga sama Pak. Di sana juga kami melakukan apa ya? Bareng-bareng mendatangi agen pos atau agen mandiri. Jadi kita bagi dua tuh, ada orang pos, ada orang mandirinya ke agen kami, ada orang pos mandirinya ke agen mandiri. Bareng lanjutkan, cuman memang kemarin itu baru berapa ya? 4,5. Jadi dari mandiri 5 dan kita 5. Nah, jadi belum inilah ternyata di Depok ada seperti ini, alhamdulillah. Jadi minimal secara umum ya kita sudah tahu, nanti mungkin lebih detail lagi yang tidak bisa di sini, kita bisa bareng-bareng ke lokasi teman-teman agen. Ya. Mungkin itu sementara ya Pak ya. Salam kenal juga untuk teman-teman agen. Silaturahmi juga, kebetulan kan belum ketemu sama Pak Cecep kan. Nah itu sekaligus kami juga mau menjelaskan tentang mandiri agen gitu. Jadi kan ini ceritanya semangatnya itu Pak Erick Thohir itu ingin antar BUMN itu berkolaborasi. Jadi gak hanya di finansial aja, namun di industri yang lainnya juga. Nah salah satu contohnya itu ini di industri logistik dengan keuangan kolaborasi melalui agen. Nah itu namanya cross agent, bilangnya seperti itu. Saya jelaskan sedikit ya, ini mungkin nggak begitu kelihatan, tulisannya agak kecil ya Bapak Ibu, mohon maaf. Intinya mandiri agen itu sebenarnya hampir sama seperti agen pos. Artinya mandiri agen itu kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Nanti pihak ketiga tersebut itu akan memiliki peran seperti kantor cabang Bank Mandiri. Nah saat ini kan zaman udah mulai serba apa-apa digital gitu kan, dan Bank Mandiri juga udah mulai mengurangi kantor cabangnya. Nah kita juga sudah mulai beralih ke agen-agen yang seperti ini. Karena apa? Karena kami rasa dengan adanya mandiri agen ini masyarakat tuh jauh lebih mudah menggapai Bank Mandiri, karena kan ada di banyak tempat tuh sampai pelosok-pelosok bisa. Nah masyarakat tuh bisa langsung ke mandiri agen ini gitu. Benefitnya apa? Benefitnya tuh sebenarnya nggak cuma untuk Bank Mandiri aja, tapi untuk agen juga ada, untuk nasabah juga ada. Untuk agennya jelas penghasilannya nambah, lalu punya nasabah baru atau konsumen baru yang tadinya belum tahu ada tempat usaha ibu di situ, jadi lama-lama terbiasa karena sekedar untuk transfer, untuk setor atau tarik, lalu oh di sini ada agen pos juga, ya udah sekalian saya mau kirim, nah itu juga bisa kayak gitu. Lalu untuk nasabah juga, ini dari saya kunjungan ya Bapak Ibu, mau di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, kebanyakan tuh masyarakat tuh cukup terbantu dengan adanya mandiri agen. Karena apa? Karena mereka nggak perlu jauh-jauh ke cabang Bank Mandiri, nggak perlu lama-lama ngantri di cabang, cukup lewat agen. Semuanya itu sebenarnya sudah bisa dilayani. Untuk fiturnya itu seperti setor, tarik, transfer, lalu pembayaran seperti pembayaran PLN atau top up OVO atau pembayaran yang lainnya juga bisa. Intinya ya apa ya, lebih ke kantor cabang Bank Mandiri tapi di tempat ibu, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah ini sedikit cerita tentang alat yang kami pakai di Mandiri Agen ya. Dulu itu Mandiri Agen tuh pakai website awalnya, lalu beralih ke edisi setelah berapa tahun, sekitar 7 tahun menggunakan edisi. Nah kami berinovasi menggunakan aplikasi melalui handphone. Kenapa? Karena ternyata di edisi itu banyak kekurangannya. Selain
sewanya yang mahal, yaitu sewa ditanggung oleh Bank Mandiri sih. Dan perawatannya ternyata lebih susah dibanding aplikasi. Di sini cenderung banyak error lah. Lalu kalau misalkan ada fitur baru, update-nya tuh lama. Makanya kita sejak akhir tahun kemarin meluncurkan aplikasi Mandiri Agen. Ya di sini ada salah satu bapak yang sudah menggunakan aplikasi Mandiri Agen. Mungkin memang masih belum sempurna ya Pak ya, karena baru akhir tahun kemarin. Nah itu sampai hingga detik ini kita memang selalu berusaha menyempurnakan aplikasi Mandiri Agen tersebut. Ini baru tahap pertama ini aplikasi Mandiri Agen, dan masih akan ada tahap pembaruan sampai 2023. Tuh. Di aplikasi Mandiri Agen ini, Bapak Ibu bisa juga melayani misalkan ada konsumennya Bapak Ibu mau buka tabungan, itu bisa lewat aplikasi Mandiri Agen. Lalu mau referral kredit, misalkan saya mau ngambil motor nih, boleh dong referral kredit di sini, atau misalkan mau ngambil KUM atau kredit KUR juga bisa di aplikasi tersebut. Selanjutnya syarat-syaratnya. Ya syaratnya ini standar ya Bapak Ibu.